Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen dan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan naik kereta yang tarifnya paling murah di rute Jakarta-Surabaya. Bahkan mungkin harga tiketnya ini lebih murah dari transportasi umum lainnya, yaitu kereta api Airlangga. Kenapa bisa dibilang paling murah? Karena hanya 100.000 saja kita sudah bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Dan sebelumnya saya juga udah pernah naik kereta api Airlangga, waktu itu masih di GPK lama dan rutenya masih memutar karena masih ada longsoran rel kereta di Grobogan sana. Tapi sekarang di GPK baru tahun 2025, jalurnya sudah benar kembali dan kita akan melewati full jalur utara dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dan perjalanan kali ini bakal seru banget teman-teman, karena kereta api Airlangga ini akan menempuh perjalanan 12,5 jam dari Jakarta ke Surabaya. Lama banget memang. Dan seperti apa perjalanan kereta api Airlangga di GPK baru ini? Mari ikuti trip saya. Sekarang pukul 8:41, suasana di stasiun Pasar Senen ini tentunya rame banget. Dan karena ini hari Sabtu, hari weekend, jadi banyak banget orang-orang Jakarta yang mau bepergian ke luar kota, ke berbagai tujuan tentunya di kota yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita juga bisa lihat lobi di stasiun Pasar Senen ini ruamenen ndak umum teman-teman. Buset, banyak banget yang mau bepergian. Ada yang mau ke Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, dan yang lain-lain. Mari kita sapa dulu peserta Airlangga 12,5 jam kali ini. Mas Garda, apa kabar? Airlangga 2025. Iya, ibadah Airlangga. Dan teman-teman yang lainnya, halo semuanya. Halo. Halo. Kanu ini kalau mampir ke Cirebon, mampir mulu. Ini kenapa? Oh iya, ada HP baru nih. Bagaimana HP baru? Oke, untuk di stasiun Pasar Senen ini ada 2 lapis pemeriksaan ya teman-teman. Tadi di depan sana sudah diperiksa oleh Satpam dan nanti di atas kita akan diperiksa lagi oleh petugas boardingnya. Namun untuk sistem boarding di Pasar Senen ini dia sudah bisa 2 metode teman-teman. Ada metode face recognition dan juga metode boarding manual. Jalur 4, masuk rangkaian kereta Airlangga dengan tujuan dari stasiun Surabaya Pasar Senen. Dengan kerja semuanya tidak terburu-buru, mohon Anda menunggu hingga rangkaian kereta Airlangga berhenti di sempurna. Oke, kereta api Airlangga sudah masuk di jalur 4 dan ini kelasnya full ekonomi menggunakan armada 106 tempat duduk dalam satu kabinnya. Dan setiap hari membawa 8 kereta dan untuk susunannya paling depan ada ekonomi 1, 2, 3, dan 4 ke belakang sana. Di belakang ekonomi 4 ada kereta makan, lalu ada ekonomi 5, 6, 7, dan 8. Dan di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 1, tepat berada di belakang lokomotif. Mari kita lakukan perjalanan dengan mendengarkan suara lokomotif yang nyaring, merdu, dan syahdu. Mantap. Oke, penyambungan kereta dengan lokomotifnya sudah berhasil dan halus banget tanpa hentakan ke rangkaiannya. Mantap ini masinis yang membawa lokomotifnya. Dan kita lihat lokomotif yang akan menarik kereta api Airlangga hari ini, CC201-7806 Depo Induk Cipinang. Ini merupakan lokomotif seri CC201
generasi kedua atau angkatan kedua pada tahun 78. Kalau kita bicara kereta api Airlangga, ini kehadiran kereta ini sebenarnya masih cukup muda sekali teman-teman. Kalau nggak salah kereta api Airlangga ini dia hadir pada tahun 2020-an, 2021 atau 2022 sebagai pengganti kereta api Maharani dan juga Tegal Express yang melayani jalur Pasar Senen Tegal dan Surabaya Semarang. Akhirnya dua kereta tersebut dimerger jadi kereta api Airlangga yang rute fullnya dari Jakarta Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi dengan pemberhentian yang menyesuaikan dari perjalanan kereta api Tegal Express dan juga kereta api Maharani yang memang kalau ditotalkan banyak sekali pemberhentian teman-teman. Dan untuk harga tiketnya sendiri kereta api Airlangga ini memang sangat bersahabat sekali untuk kantong-kantong backpacker maupun yang memang cari tiket harga murah. Harga tiketnya hanya 104.000 saja teman-teman, dan mungkin ini merupakan tiket transportasi dari Jakarta ke Surabaya yang termurah apabila kita melihat harga tiket pesawat, bis, dan kereta-kereta di kelas lain. Dan untuk jadwal perjalanan kereta api Airlangga sendiri ini hanya terdapat satu kali pemberangkatan saja, baik dari Jakarta maupun Surabaya. Kalau dari Jakarta ini berangkatnya sekarang cukup pagi teman-teman, sekarang berangkat jam 9:15 apabila sebelumnya itu sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Nah, namun dari Surabayanya ini benar-benar siang banget teman-teman, pukul 12:50. Kalau yang setahu saya itu sebelumnya di GPK 2023 atau sebelum bulan Februari, jadwalnya masing-masing berangkat pada pukul 12:30-an. Tapi sekarang yang dari Jakarta lebih pagi dan nanti akan menempuh perjalanan sekitar 12,5 jam. Lama banget teman-teman. Untuk perjalanan kali ini di kereta ekonomi 1 saya mendapat seri K3-08527 dan ternyata ini kodenya SLO teman-teman. Mungkin minjem dulu atau asistensi dulu ya. Oke. Ini merupakan kereta ekonomi yang tidak berpenggerak atau butuh digerakkan lokomotif, dan ini produksi atau mulai dinas tahun 1985 dan urutan yang ke-27. Dan SLO ini merupakan depo induk kereta Solo Balapan kodenya ya, yang bertugas merawat kereta ini teman-teman. Mungkin kereta Airlangga lagi minjem armada dulu ya dari depo Solo karena mungkin kekurangan cadangan atau dan lain hal lainnya. Dan untuk kecepatan maksimal kereta api Airlangga ini masih terbatas di angka 90 km per jam teman-teman. Karena kalau kita melihat train marknya ini huruf D. Nah, ini menandakan bahwa kereta ini kecepatan maksimal 90 km per jam. Masih pelan banget. Dan 39 ini merupakan berat maksimal dari kereta ini 39 ton. 5 ini adalah jenis kerangka roda yang digunakan kereta ini, boginya K5. Dan ini merupakan peta pemberhentian dari kereta api Airlangga. Kalau kita lihat sekilas ini banyak banget ya teman-teman. Mari kita runut, kita mulai perjalanan dari Pasar Senen, lalu selanjutnya akan berhenti di Bekasi, Cikarang, Cikampek, Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon, Perujakan. Lalu selanjutnya ada Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang, Poncol. Lalu lanjut Semarang ada Ngerombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan sampai ke Surabaya Pasar Turi. Total kalau full trip dari Jakarta ke Surabaya kita akan 26 kali berhenti teman-teman. Wow. Ala bro, iki opo bro? Aduh, ini fotonya waktu naik luxury ya mas. Wah, iki korbannya bombar. Oke, yuk kita persiapan berangkat. Ini Mas Irja udah dibom loh, padahal belum berangkat. Oke, yuk kita persiapan berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Sekarang update jam pukul 9:15 on time. Nah, keretanya mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Tegal, Pemalang, Pekalongan, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Surabaya Pasar Turi. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah
kita akan melintas langsung di stasiun Jatinegara, dan stasiun ini merupakan percabangan bagi kereta jarak jauh yang berangkat awalnya dari Gambir maupun dari Senen. Muaranya akan ketemu di stasiun Jatinegara untuk ke arah timur. Nah, rel yang di seberang sana untuk kereta api jarak jauh yang biasanya datang dari arah Gambir. Ini kalau beruntung kita bisa balapan sebenarnya ya, tapi kayaknya jadwal terdekat untuk kereta jarak jauh yang berangkat dari Gambir belum ada kayaknya. Nah, kita melintas langsung di stasiun Jatinegara. Oke teman-teman, kereta api Airlangga sudah berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen, dan perjalanan kali ini dari Jakarta menuju ke Surabaya akan ditempuh dengan jarak 719 km dalam waktu 12 jam 38 menit. Selama itu lewat jalur utara, dan memang nggak heran sih waktu tempuhnya bisa sampai 12 jam lebih karena larinya sendiri masih 90 km per jam. Dan yang saya lihat di akses by KAI, beberapa pemberhentiannya itu waktunya lama banget, dan yang saya amati lagi ada beberapa kereta juga yang memang melintas pada jam-jam tertentu saat pemberhentian kereta api Airlangga ini. Contohnya seperti nanti di stasiun Cikarang, kalau nggak salah kereta ini akan disusul oleh kereta api Parahyangan, lalu di stasiun Haur Gelis juga kemungkinan ini kereta akan disusul oleh kereta api Batavia, lalu di Jatibarang disusul lagi oleh Sembrani, di stasiun Tanjung juga disusul oleh Harina Pagi, dan juga di stasiun Semarang Poncol disusul juga oleh kereta api Argo Merbabu. Sekali jalan udah disusul sama 5 kereta. Emang wow banget sih, tapi ya mau gimana lagi ya, memang ini kereta murah banget teman-teman. Kayaknya transportasi yang lain nggak ada deh yang menghargai tiketnya itu seharga 104.000, mau itu bis, pesawat, ataupun bahkan kereta api yang lainnya. Dan memang nggak heran di beberapa rutenya seperti di Jakarta sampai ke Tegal atau ke Cirebon, dan dari Cirebon sampai ke Semarang maupun Semarang sampai Surabaya itu ada tarif parsialnya teman-teman, seharga 50.000 kembali 1.000 alias 49.000. Dan pasti di beberapa pemberhentian tersebut, baik di Cirebon, di Tegal, di Semarang, maupun sampai nanti ke Surabaya, itu pasti banyak pertukaran penumpang yang ramenya luar biasa. Dan beberapa kali saya naiki juga kereta ini, memang seperti itu karakteristiknya. Ya, kereta murah dan kursinya juga masih duduk gak berhadapan-hadapan, kita nggak bisa berharap lebih, dan sudah berangkat juga udah alhamdulillah banget sih. Dan ya, mari kita nikmati perjalanan 12 jam setengah ini yang seru luar biasa. Sebenarnya kita semua di ekonomi 1 ya. Iya. Dia doang dan tamunya. Iya, setahu saya ini di sebar kode booking kalian di Facebook. Gestarnya ini ada di sini dari rangkaian paling belakang. Oh, aku tahu penyebabnya, Pak. Mungkin di ekonomi 8 nggak bisa backer, tadi ada LD. Bukan kayak gitu. Dia ekonomi 8 nomor 12 soalnya. 12-nya? 12B lagi. Astagfirullah. Dia di tengah-tengah. Nggak tahu sebelahnya siapa. Sedih sekali. Balapan ya? Aku pernah anjir waktu itu 8 hari ya, naik kahur kan dari Kertosogo. Gak kuat lah anjir, nyampe Banjar turun naik. Sekarang pukul 9:38, kita tiba di pemberhentian pertama di stasiun Bekasi. Dan di stasiun Bekasi ini memang perjalanan KRL-nya ramai banget, dan kelihatannya yang mau naik kereta Airlangga juga ramainya luar biasa. Selamat pagi, selamat datang di stasiun Bekasi. Sampai berjumpa kembali di lain perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi yang naik juga tadi banyak banget, dan berhenti di sini hanya 2 menit saja teman-teman untuk naik turun penumpang, tidak lama-lama. Dan persiapan kita akan berangkat lagi melanjutkan perjalanan, dan berhentinya selanjutnya di stasiun Cikarang teman-teman. Jadi buat kalian yang domisilinya di wilayah Bekasi, bisa pilih naik kereta ini dari stasiun Bekasi maupun stasiun Cikarang.
Sekarang jam berapa ini? 9:59 kita tiba di stasiun Cikarang dan teman-teman bisa lihat yang naik banyak banget. Sama seperti di stasiun Bekasi tadi. Dan di stasiun Cikarang ini kita berhenti sangat lama sekali karena kita akan disusul oleh kereta api Parahyangan dari Gambir tujuan akhir Bandung. Yang keretanya di GPK ini kehilangan label argonya teman-teman. Jadi namanya kembali ke zaman dahulu. Cukup Parahyangan namanya. Kita telah tiba di ujian pertama trip Erlangga ini dan kayaknya sih kereta Parahyangan yang akan menyusul kita kali ini rangkaiannya menggunakan armada pinjam dari kereta api Pandalungan. Nanti kita lihat ya, harusnya sih keretanya full eksekutif. Kayaknya kereta api Argo Merbabu. Bukan, Cakrabuana. Cakrabuana dari Purwokerto tujuan akhir Gambir. Ternyata kita berpapasan juga di sini dan ini dia kereta api Parahyangannya bersiap akan mendahului kita di stasiun Cikarang. Alifatur. Oh iya. Oh, Alif. Nomor berapa? Nomor berapa duduk? Nomor 21D. 21D. Oh iya. Oh tuh orangnya. Iya, dapat lagi. Dapat. Masih dapat sarapan jadi. Iya. Mantap. Dapat rezeki nggak boleh gitu lah. Iya. Oh ya, siap bos, siap. Satu Siap. galon, satu pop mie. Oke. Oke. Nah sekarang jam 10:35 kita berhenti di stasiun Cikampek, stasiun percabangan antara jalur kereta yang menuju ke arah Cirebon dan Bandung. Berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang dan gak lama-lama. Wih, ada kereta rescue tuh di sebelah sana tuh, di jalur 1 Cikampek. Nah, kita berangkat lagi pukul 10:38. Setelah ini keretanya akan berbelok ke kiri ke arah Cirebon. Nah, yang ke arah Bandung nanti kita akan lihat ada di sebelah kanan. Nanti bisa tujuannya ke Purwakarta, Cimahi, Bandung, atau kalau bablas terus ke arah timur bisa ke arah Tasik dan Banjar, atau ada juga yang ke arah Garut. Itu dia teman-teman, rel yang ke arah Bandung dan jalur selatan. Oke, kita sudah berbelok ke arah kiri menuju ke Cirebon. Setelah ini berhentinya di stasiun Pegaden, Haurgelis, Jatibarang, dan Arjawinangun sebelum di Cirebon. Ternyata belum selesai. Ada catatannya nggak? Ini minta di videoin si kakak. Oh, minta di videoin. Minta di videoin. Mas minta videoin tentang keradenan atau sulur ya, kangen kampung nih. Oh, dari fansnya. Fansnya. Siap. 4 bantal, hydrokoko, pop mie 1. Makasih Mbak. Maaf ya Mbak ya. Iya, sudah ada yang menyerah. Nih, Mas Wisnu. Ini ditawarin bantal sama Mas Irja nih, mumpung dapat 4 bantal. Satunya buat Mas Garda nih. Sudah. Tuh, yang satu tepar belum bergerak. Baru berangkat bro. Oh, Cirebon aja belum bro. Wah. Cirebon, Pegaden belum. Lah iyo, astagfirullah. Oke, sekarang 11:24
kita tiba di stasiun Haur Gelis awal 1 menit ya. Dan ini sepertinya tidak ada tanda-tanda disusul nih, soalnya kita lurus ke jalur 2. Biasanya kalau kita disusul belok ke jalur 1. Nah, ini dia. Stasiun Haur Gelis Kabupaten Indramayu, dan di wilayah Kabupaten Indramayu ini ada 2 pemberhentian ya. Selain di stasiun Haur Gelis, nanti kita akan berhenti juga di stasiun Jatibarang. Kita berhenti di stasiun Haur Gelis, normalnya berhenti 5 menit untuk naik turun penumpang di stasiun ini. Dan kalau dilihat dari waktunya sih, ini sebenarnya mungkin cukup ya untuk persusulan kereta api Airlangga di stasiun ini. Karena yang saya tahu, kereta api Batavia itu di belakang kereta api Airlangga udah cukup rapat jaraknya. Dan entah di stasiun Jatibarang mungkin kita akan disusul 2 kereta langsung atau bagaimana, nggak tahu juga. Karena di Jatibarang setahu saya kereta api Airlangga juga nanti akan dijadwalkan disusul oleh kereta api Sembrani. Lepas Haur Gelis kita melambat nih, sepetak di depannya. Ini kita akan masuk di stasiun Cilegeh. Ini sepertinya ada tanda-tanda mau disusul nih. Harusnya kita disusul Batavia di stasiun Haur Gelis tadi. Saya terpaksa banget pakai masker dan sudah sampai di stasiun Cilegeh. Ini pertama kali aku belok jalur 1. Iya, jalur 1 lah. Nah, bener kan, tadi udah pelan di sebelah sana, dan sekarang jam 11:43 kita berhenti di stasiun Cilegeh sepetak setelah stasiun Haur Gelis yang terakhir kita singgahi. Dan kita ternyata disusul oleh kereta api Batavianya bukan di Haur Gelis teman-teman, tapi di stasiun Cilegeh ini. Dan suasana di stasiun Cilegeh ini memang ada pemukiman dan sawah-sawah ya, dan hijau banget kalau kelihatan dari sini, mantap. Spesial banget ini teman-teman. Lokomotif dari Batavianya pakai loko merah, loko khas Sumatera banget. Dapat lagi. Kali ini mineral 6 loh. Gak ada catatannya apa gitu kan? Makanannya buat mandi Mas Irja. Buat mandi. Ya, Buat mandi. Buat mandi. Betul. Gokil. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih ya. Buat mandi. Buat mandi Bang. Buat mandi, Bang. Sekarang jam 12 lebih 19 menit ya. Kita tiba di stasiun Jatibarang. Sekarang perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Jatibarang pukul 12:19 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:30 menit. Berhentinya di sini ada sekitar 13-15 menit teman-teman, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, di stasiun Jatibarang kita akan disusul oleh kereta api Sembrani dari Gambir tujuan akhir ke Surabaya Pasar Turi, juga seperti Airlangga ini. Namanya juga kereta PSO ya, mungkin settingannya ini untuk menjangkau pasar masyarakat yang lebih luas lagi karena harga tiketnya yang murah. Dan untuk kereta Sembrani sendiri memang ini kereta yang cukup mahal, harga tiketnya bisa mencapai 700.000 sampai 800.000-an teman-teman. Tapi untuk waktu tempuhnya ini bisa 9 jam. Yang berangkatnya di belakang Airlangga tapi nanti nyampe Surabayanya itu sekitar jam 7-an atau bahkan kurang. Nah, ini bisa sampai ya sampainya malam teman-teman. Ujian pertama
pertama sudah disusul Parahyangan, ujian kedua sudah disusul Batavia, dan sekarang sudah lulus ujian ketiga disusul Sembrani. Tinggal 2 penyusulan lagi di perjalanan kereta ini sampai ke Semarang, sampai nantinya dari Semarang ke Surabaya kita akan benar-benar melalui perjalanan yang tidak ada hambatan disusul sama sekali. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Buset, ini enek dower loh. Ya salam, udah diseduh semua lagi. Dan ini ada lagi dowernya satu lagi. Oh, waduh, kita turun datang lagi. Semoga semakin pintar Mas Irja, banyak-banyak makan micin ya. Banyak-banyak makan micin. Kita tiba di stasiun Cirebon Purjakan pukul 13:12. Kita ketemu dengan kereta api Bogowonto. Kereta Bogowonto? Oh iya, Pak. Itu NG-nya punya PWT, Pak. Sedih. Aduh. Oke, nah di sebelah sana tuh adalah jalur yang mengarah ke Yogyakarta, teman-teman. Emplasmen untuk ke jalur selatan. Itu loh gawa, teman-teman. Astagfirullahalazim, iki opo le? Opo iki le? Gusti. Astagfirullahalazim. Ora iki, Bro, aku bingung, Bro. Iki enak opo, Bro? Astagfirullah. Boleh dibuka di Surabaya. Opo iki, Le? Kita di stasiun Cirebon Purjakan dan kita berhenti di sini selama 5 sampai 7 menit, teman-teman. Di sini tidak hanya dilakukan naik turun penumpang, tetapi juga isi air rangkaian untuk kebutuhan toiletnya dan juga pergantian kru, kondektur dan juga OTC-nya. Dan ini teman-teman ini. Guys, Anda mengirim apa tadi di dalam? Hah? Di dalam itu isinya apa itu? Rahasia. Hah? Rahasia, pokoknya nanti surprise aja. Silakan di unboxing. Dibuka aja. Gak aneh-aneh kan? Gak aneh-aneh kan? Tolong dong. Jangan mengacaukan trip kita. Aduh. Asupan supaya tidak kehausan di jalan, tidak Restoransi jauh soalnya. Astagfirullahaladzim. Yo, matur nuwun guys, matur nuwun. Dan stasiun Cirebon Purjakan ini merupakan stasiun percabangan ya antara jalur utara dan ke arah jalur selatan. Dan kereta api Erlangga ini sudah mengambil jalur ke arah jalur utara. Nanti kita akan lurus menuju ke sana, ke arah Tegal, Semarang dan Surabaya. Kalau ke sana arahnya ke arah Purwokerto dan Yogyakarta. Dan ya, kita langsung berangkat lagi. Kita pamitan dulu sama teman-teman yuk. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. turun aja, Pak. Enggak mau. Yuk, terima kasih. Ini, ya Allah, ini ngikatnya buset dah. Itu di kantong kresek. Apaan itu sama galon? Ya Allah ya Rob. Oke. Ya wis lah, kita mangkat meneh. Sekarang pukul 13:18 kita berangkat lagi dari stasiun Cirebon Purjakan. Ini teman-teman emang, aduh, teman baik ini emang dasar. Aduh. Apaan? Baik apanya ini ngirimnya? Yang aneh-aneh. Aduh, astagfirullah. Ana bae. Astagfirullah, iki isine opo le? Enek wipol bareng kilo. Suka. Allahu Akbar. Absen Anda dapat apa aja? Hah? Ora iki tak absen nih wipol, cuka iki nganggo opo wipol iki? Sayur. Astagfirullah. Ora sih masuk akal iki. Ini masalahnya Kelapa le. Kelapa le. Astagfirullahalazim. Opo dikon ngepel kereta iki aku. Bukan. Dengan belum pasti bukan. Debus dulu. Ya salah.
Amin. Amin. Jadi sayurannya tak kasih ke ibunya aja kebetulan. Iya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Speechless sih. Dapat kiriman kayak gini, kelapa 2, wipol, cuka. Emang temen-temenku emang kentir, masuk akal, belas ya. Sekarang udah tiba di stasiun Babakan, pukul berapa ini? 13.38. Ya. Mau ngomong apa ya? Bilang dong. Ya udah. Teman-teman. Terima kasih, tapi ya tolong. Kalau di dalam kereta itu kan nggak boleh bawa senjata tajam. Kita gimana mau ngupas kelapanya? Masa iya debus? Gigitan. Kayaknya ngetrip Mata Maca seru deh. Cuman Mata Maca mahal ya. Pukul 13.56, ini awal 4 menit kita tiba di stasiun Tanjung. Dan ini rencananya saya mau kasih ke teman-teman yang ada di stasiun Tanjung aja deh, barangkali mau ya. Ini kelapanya, terus mie-nya, dan ya ini mungkin buat cleaning service yang di stasiun lah. Lumayan buat nambah-nambah. Yuk, ayo teman-teman, bantuin dong. Bantuin dong. Aku mau rekam-rekam dulu ya. Yuk, bantuin dong. Ayo. Yuk, kita sudah tiba di stasiun Tanjung dan kita kasih ke petugas stasiun yuk, barangkali mau. Ini saya sebenarnya serangkaian tripnya masih panjang ini. Kalau bawa-bawa kayak gini berat juga. Nah ini nggak tahu nih nasibnya kayak gimana. Dan ya kita mau coba ngomong sama Pak KS-nya yuk, barangkali Pak KS-nya mau. Ada beberapa dan ini ada kereta berjalan langsung Argo Bromo Anggrek. Alhamdulillah hasil bomnya saya berbagi dengan teman-teman yang bertugas di stasiun Tanjung karena kelapanya sendiri itu loh permasalahannya. Karena di dalam kereta kan nggak boleh bawa senjata tajam, sedangkan mengupas kelapa itu kan butuh senjata tajam. Jadi ya saya bagi aja untuk rekan-rekan di stasiun Tanjung, termasuk saya juga udah izin sama Pak KS, alhamdulillah boleh. Dan ya sekarang saya bisa jajan dengan damai karena saya mau nunjukin hidden gem. Kalau kalian naik kereta api Airlangga dari Jakarta, berhenti lama di sini, ada jajanan yang mungkin kalian bakal tertarik. Yuk, mumpung berhenti di sini 20 menit teman-teman, kalian bisa manfaatkan untuk jajanan pasar seperti ini. Ada bakso tusuk, ada siomay batagor, cilok, somai ikan juga, dan berbagai jajanan lainnya. Yuk kita jajan salah satunya. Nah ini saya sudah dapat pentol atau ya bakso tusuk. Nah saya mau jajan dawet nih. Mumpung lagi panas, cuacanya panas nyeletot kayak gini, seger-seger kita cari dawet yuk. Alhamdulillah saya dapat jajanan. Mas Irja dapat apa? Aku pengen beli bakso lagi. Bakso lagi, oh refill, siap. Ini aku beli bakso tusuk 7.000 dan dawetnya ini 5.000. Jadi jajan saya habis 12.000. Mantap ini teman-teman, 20 menit. Kapan lagi kita bisa jajanan tradisional selagi mengganjal perut ya. Kita kepoin teman-teman yang lain yuk. Bapak PWT 01, lutingannya dapat apa? Bakso tusuk sama cilor. Bakso tusuk cilor 5.000. 5.000, 10.000. Mas Adi jasa Dapat bakso tusuk. Bakso tusuk. Dawet. Dawet. Berapa habisnya? Aku tadi 15. Bakso tusuknya wes habis. Walah, siap. Tuh, banyak banget jajanan di sini teman-teman. Cipendeui, tapi dengan hawa yang panas. Iya, mirip-mirip Cipendeui memang. Dingin. Iya. Wah, nikmatnya. Kalau Airlangga di GPK lama, berhenti Tanjung sama lamanya juga teman-teman karena disusul dengan kereta api Belambangan Express. Dan sekarang masih berhenti di Tanjung juga, berhentinya masih lama juga dan masih disusul juga tapi beda kereta kali ini dengan kereta api Harina. Dan tentunya vibes jajanan di GPK lama kemarin tentang kereta api Airlangga di stasiun Tanjung ini tetap nggak hilang teman-teman. Nikmat banget.
kota kelapa yang saya kasih ke stasiun langsung dikupas guys. Ya alhamdulillah ya kalau bermanfaat untuk orang-orang di stasiun. Ya wis lah, tenang saya. Esnya belum habis dan kita persiapan mau berangkat lagi pukul 14:20 dari stasiun Tanjung. Oke, kita sampai Tegal dan ya ada bomber lagi pula ini. Aduh, ndak umum. Nah, nih korbannya nih. Aduh, Anda ini. Sekarang perjalanan kita telah tiba di stasiun Tegal dan berhenti di sini kurang lebih selama 3 menit aja untuk naik turun penumpang, teman-teman. Perjalanan dari Jakarta ke Tegal sekarang sudah memakan waktu kurang lebih 5 atau 5 jam setengah lebih lah, hampir 6 jam. Baru nyampe Tegal, teman-teman. Ini kalau misalkan naik Anggrek atau naik Sembrani, ini jam segini entah udah nyampe mana. Mungkin mau Bojonegoro atau bahkan mau Lamongan. Dapat lagi dari Bro Basman, ya. Ada posternya Babang Irja. Berguna sih, Ikan ini berguna. Nah iya berguna, ini berguna banget buat irigasi ya, bagi-bagi penumpang. Mantap lah. Mineral. Terima kasih teman baik ya, terima kasih. Ambil satu kardus dulu juga. Oke, kita bagi-bagi ke penumpang yang lain ya, bagi-bagi berkah. Gak apa-apa Bu, ambil aja Bu, silakan. Monggo Bu. Dapat kayak gini nih berguna nih. Iya. Bisa dibagi-bagi ke seluruh kereta. Bisa bermanfaat buat penumpang lain juga ya Mas ya. Yoi, betul. Gak apa-apa Bu, ambil aja Bu, monggo. Permisi. Pak, monggo, silakan Pak. Ambil Pak, gratis Pak. Iya. Gratis Pak. Ya, ini teman saya ada ulang tahun Pak. Iya. Ini di belakang ada Rama yang nganterin satu goodie bag. Ini feelingku nggak enak nih. Apaan nih? Aduh, ini masnya sudah mulai mendekat. Terus ada pop mie-nya lagi. Mas Irja. Oke, siap. Tahu aci Asia. Terima kasih banyak. Bukan kan? Oh, aman. Nah, ini dia. Widih. Masih panas. Baru naik itu. Ini Rosso Cepetut. Rosso cemetut. Wow. Ini dia. Tahu aci, boy. Ya umum, jadi nggak tahu sih. Nah itu teman-teman Mas Irja, Mas Garda, dan Mas Wisnu lagi bagi-bagi tahu acinya nih. Soalnya yang dikirimnya banyak banget, ya lumayan lah untuk berbagi juga dengan penumpang yang lain ya. Jadi jangan lupa untuk berbagi. Ombak, apalagi itu? Oh, tahu Tegal tadi. Tahu Tegal. Ya begitulah teman-teman ya, kadang keisengan teman-teman baik tuh emang agak di luar nalar kita, tapi ketika kita bisa berbagi dengan yang lain itu rasanya tuh lega banget. Kayak tadi lihat di stasiun Tanjung, Pak KS, lalu petugas cleaning service dan satpam di sana langsung ngupas kelapanya terus langsung nuangin ke termos, itu rasanya plong, lega gitu, seneng lihat mereka bekerja itu akhirnya ada pengobat lelah gitu, rasanya memuaskan lah. Selagi belum ngantuk nih dan ada bangku kosong yang berhadapan-hadapan, yuk kita lihat fasilitas yang ada di kereta api Airlangga Ekonomi ini. Dari bentuk kursinya aja ini sudah kelihatan, kursinya bentuk seperti ini, busanya cukup empuk untuk didudukin dan sandarannya bentuk tegak seperti ini ya. Tentunya berhadap-hadapan dengan konfigurasi 2 di kiri dan 3 di kanan atau bisa sebaliknya. Dan kalau kita lihat celah antar kakinya, kalau kita duduk di sebelah sini maupun sebelah sini, ini pasti adu dengkul teman-teman, dan lumayan rapat ya jaraknya.
Lalu fasilitas lainnya ada meja kecil di sebelah sini, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, di bawahnya ada gantungan untuk menggantung sampah, dan untuk tirai penutup jendelanya di sini masih menggunakan gordeng yang biasa seperti di rumah ya, seperti ini teman-teman. Dan rak bagasi atas ini model tralis, bisa kita taruh barang-barang di atas. Nah, kurang lebih space bagasinya segini teman-teman. Untuk koper ukuran gede mungkin masih bisa masuk ya, karena space-nya lumayan lega. Dan untuk penyejuk ruangannya di sini masih pakai AC konvensional atau AC split yang biasa kita temui di rumah-rumah ya. Tapi untuk suhu di dalam kabin sendiri, menurut saya ini sudah cukup dingin teman-teman. Sudah cukup sejuk dan tidak terlalu gerah. Mantap lah ini suhunya. Dan tentunya ada fasilitas toilet juga di sebelah sini. Dinding balik ini ada toiletnya yang bisa kita gunakan, dan toiletnya juga ini berada di ujung depan dan juga ujung belakang sebelah sana. Posisi toiletnya berada di sebelah kiri ketika kita membuka pintu kabin. Dan juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui perama-perami yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Nah, untuk kereta makannya di Kereta Api Airlangga ini berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5 di tengah-tengah rangkaian. Kita lihat dulu yuk toilet yang ada di Kereta Airlangga ekonomi ini, dan ini kebetulan alhamdulillah belum ada orang, jadi kita bisa lihat dulu interiornya. Nah, ini dia, kita langsung masuk aja yuk. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, ini dia toilet dari Kereta Airlangga kelas ekonomi ini. Untuk dimensi toiletnya sebenarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cukup untuk ruang kita bergerak di dalam toiletnya. Di sini klosetnya model kloset duduk, di sana ada tombol flushnya, di sini ada mini wastafel dan kerannya ini model putar, bisa mengeluarkan airnya dengan lancar, dan di sini ada dispenser sabunnya, roll tisunya ada di sini, jet shower untuk ya bilas-bilas, dan juga tempat sampahnya ada di sini. Oh ya, ada pegangan tangan juga di sini untuk bisa kita pegangan di dalam toilet, dan ini kacanya tidak bisa dibuka ya, jadi kita nggak bisa toilet ride. Oke, di sebelah sini ada gantungan, tapi ini patah satu nih gantungannya nih. Waduh, cuma satu aja di sebelah sini ya. Dan tentunya ada cerminnya. Fasilitas standar di kereta apapun ya untuk toiletnya, dan ya mantap. Toiletnya juga kondisinya bersih, wangi, dan lantainya juga ini ada gerigi-gerigi kayak gini, jadi biar kita nggak kepleset di dalam toiletnya. Nah, sekarang pukul 15:47 kita tiba di stasiun Pekalongan. Stasiunnya udah berlalu di sebelah sana ya, gitu. Yuk kita keluar sebentar. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada para pelanggan Kereta Api Airlangga. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun. Oke, kita tiba di stasiun Pekalongan on time dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14:50 teman-teman. Berhenti di sini hanya 3 menit aja untuk naik turun penumpang, dan tadi kita papasan dengan kereta api Tawang Jaya Premium di sebelah sana. Keretanya kayaknya udah berangkat lagi tuh. Tersedia di jalur 3 adalah rangkaian Kereta Api Airlangga. Nah, ngomongin stasiun Pekalongan, dulunya stasiun ini memberhentikan semua kereta penumpang yang ada di jalur utara teman-teman, termasuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Tapi mulai GPK 2025 per tanggal 1 Februari, Argo Bromo Anggrek resmi sudah bablas di stasiun ini teman-teman. Sebenarnya sih ini mata udah ngantuk, tapi ada best view memang di jalur utara ini, yaitu pantai. Dan patokannya kalau kita mau menikmati pemandangan pantai itu ketika keretanya sudah lepas dari stasiun Pekalongan. Dan sebenarnya ancer-ancernya kalau kita sudah mau mendekati area pantai, kita sudah harus melewati stasiun Batang. Dan kalau kita sudah bisa lihat PLTU Batang, nah persiapan itu tandanya kereta kita akan melintasi best view-nya di jalur utara, yaitu pantai.
17:04 awal 3 menit kita tiba di stasiun Semarang Poncol dan teman-teman bisa lihat di sebelah sana yang naik rame banget. Sesuai prediksi teman-teman, yang turun rame, yang naik juga rame. Ibaratnya yang kosong di kereta ini kursinya akan digantikan oleh penumpang yang akan sampai ke arah Surabaya. Gokil banget. Teman-teman bisa lihat di belakang saya itu masih rame banget antara penumpang yang turun maupun yang naik di stasiun Semarang Poncol ini. Dan untuk aktivitas naik turun penumpang di stasiun ini butuh 15 menit teman-teman. Sekalian juga mengisi air yang ada di atas rangkaian ini teman-teman. Selain itu kereta api Airlangga juga akan dilakukan pergantian masinis dan juga pergantian kondektur yang bertugas. Dan bukan hanya itu saja, kereta api Airlangga di stasiun Semarang Poncol akan mengalami persusulan yang terakhir dalam perjalanannya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Terakhir di stasiun ini teman-teman, kita akan disusul oleh kereta api Argo Merbabu dari Gambir tujuan akhir Semarang Tawang. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ingat, tadi kereta api Argo Merbabu yang akan menyusul kita ini ketemu di Karawang dan kereta Argo Merbabu itu tadinya mengarah ke arah Gambir, dan sekarang ketika Argo Merbabunya sudah akan sampai Semarang lagi, ibaratnya udah 1 kali PP, Airlangga masih nyampe sini teman-teman. Aduh, lama sekali. Stasiun Semarang Poncol juga ini memiliki depo lokomotif teman-teman. Tepatnya yang mengarah ke arah kanan sebelah sana itu adalah rel ke arah depo lokomotifnya. Dan juga ada depo kereta juga milik Semarang Poncol yang letaknya berada di sebelah sana, di ujung. Nggak kelihatan ya kalau dari arah sini. Tak hitung-hitung nih, tadi berangkat kita jam 9 dari Jakarta. Sekarang pukul 17, hampir 8 jam dari Jakarta menuju ke Semarang teman-teman. Biasanya naik kereta pada umumnya dari Jakarta ke Semarang itu hanya butuh 5-6 jam saja, tapi Airlangga ini sampai 8 jam. 8 jam itu adalah waktu perjalanan yang dibutuhkan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya, atau mungkin Sembrani juga sudah memakan waktu 8 jam saja untuk Jakarta ke Surabaya. Ini Jakarta Semarang 8 jam, Masya Allah. Kita sudah berangkat dari stasiun Semarang Poncol dan selanjutnya kita akan melintas langsung di stasiun Semarang Tawang. Dan sebagai catatan, kereta ini tidak berhenti di stasiun Tawang, hanya berhenti di stasiun Poncol saja. Dan ada pembagian kelas berdasarkan stasiunnya juga memang yang disinggahi oleh beberapa kereta yang lewat Semarang. Seperti kereta-kereta kelas eksekutif atau kelas yang levelnya tinggi, itu berhentinya rata-rata di stasiun Semarang Tawang. Tapi rata-rata kereta yang berhenti di stasiun Semarang Poncol itu merupakan kereta yang kelasnya ekonomi teman-teman, seperti kereta api Airlangga ini. Lalu ada beberapa kereta api seperti Kertajaya, lalu kereta api Majapahit atau Matarmaja juga mungkin berhenti di sini juga teman-teman. Mulai beranjak dari Semarang memang cuacanya mulai agak gelap ya, karena udah mau mepet maghrib dan entah mulai ngerombo atau mungkin mulai nanti itu udah benar-benar gelap sampai nanti ke arah Surabaya ya teman-teman. Jadi saya juga bingung nanti setelah lewat Semarang mau ke mana lagi, saya juga nggak paham. Dan untuk perjalanan kali ini mungkin kita nanti akan melewati arah Grobogan dan juga arah stasiun Gubuk, dan kita akan melintasi jalur yang sebelumnya longsor akibat banjir teman-teman. Dan yang semoga sih visualnya masih ketangkep ya untuk kita bisa melihat bagaimana kondisinya di sana. Nah, ini kita sesaat lagi akan melintasi TKP longsoran jalur di petak stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati.
yang pengerjaannya tuh sampai memakan waktu 2 minggu untuk bisa normal lagi di jalur ini. Infonya sih jalurnya ini sementara ya, baru ditopang oleh beberapa penyangga dulu sebelum nantinya mungkin benar-benar disempurnakan lagi. Dan kereta yang melintas di sini masih dibatasi kecepatannya 10-20 km per jam. Ini TKP banjir kemarin ya? Yes. Sampai kereta muter-muter semua ya? Iya betul. 2 minggu lagi. 2 minggu iya. Pas peralihan KPK lagi? Betul. Itu masih ada alat-alat beratnya sih tuh. Ini ada posko. Masih posko BNPB-nya juga. Posko untuk petugas-petugasnya ya? Yes, petugas-petugasnya. Alat berat juga masih ada beberapa. Masih dikerjain nih kelihatannya. Masih sampai miring itu ya? Yes, masih disempurnakan. Itulah. Nah ini nih tanggulnya. Ini dia, tanggulnya ditinggikan ya. Nah ini. Kemarin jalur ini sementara. longsor 2 kali ya? Ya. Nah ini. Kita tiba di stasiun Cepu awal 7 menit teman-teman. Sekarang pukul ada WA pukul 19.30 kita tiba di stasiun ini dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19.40. Berhenti di sini 10 menit untuk naik turun penumpang, lama banget teman-teman. Dan yang turun dari kereta api Airlangga ini banyak banget bisa dilihat ya. Dan kayaknya yang naik kereta ini juga sama banyaknya teman-teman. Dan stasiun Cepu juga ini menjadi stasiun utama keberangkatan dan kedatangan kereta api di wilayah Kabupaten Blora ya. Karena mungkin yang terdekat untuk menuju ke kota Blora dari stasiun Cepu ini teman-teman. Ada beberapa kereta yang berhenti dan rata-rata hampir semuanya. Di antaranya kereta api Jayabaya, Kertajaya, Dharma Wangsa, Airlangga, Ambarawa Express. Bahkan setahu saya Sembrani juga masih berhenti di stasiun Cepu dan Harina juga teman-teman. Dan selain aktivitas naik turun penumpang, kereta api Airlangga juga akan dilakukan pergantian masinis lagi teman-teman. Saya kira di Semarang itu nanti masinisnya akan membawa terus sampai Surabaya, tapi ternyata di Cepu ganti lagi ya teman-teman. Dan memang kalau ditarik waktu dari Semarang ke Surabaya, Airlangga ini masih 5 jam lagi sih. Dan memang perlu juga untuk pergantian. Nah, di jalur 2 stasiun Cepu ini akan masuk kereta api, yakni kereta api Harina dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Bandung. Satu-satunya kereta yang menghubungkan jalur utara Lamongan, Bojonegoro, Cepu maupun Semarang untuk menuju ke kota Bandung. Kereta api Harina sudah masuk di stasiun Cepu. Dia membawa 2 kelas, eksekutif dan ekonomi premium. Tapi ada yang aneh nih teman-teman, PIDS yang di atas ini masih nama kereta Malabar. Ya memang ya, dari secara rangkaian atau pola operasinya kereta api Harina ini dia akan rolling dengan kereta api Malabar pagi. Jadi rangkaian ini setibanya di stasiun Bandung nanti dia akan jalan lagi menuju ke arah timur melewati kota Yogyakarta, Tasik, Solo, Malang sebagai kereta api Malabar rute Bandung-Malang. Sekarang jam 20:47 kita tiba di stasiun Babat. Berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang dan masih ada aja teman-teman. Padahal ini kita udah mau nyampe Surabaya loh bentar lagi. Masih ada aja penumpang dari stasiun Babat yang naik kereta api Airlangga ini menuju ke Surabaya.
dan memang semurah itu sih ya. Alternatifnya mungkin kalau kehabisan kereta lokal ya Airlangga ini jawabannya. Dan untuk stasiun Babat ini dia sudah masuk di wilayah Kabupaten Lamongan ya. Selain stasiun Babat juga nanti kereta Airlangga juga akan berhenti langsung di stasiun Lamongannya juga. Boleh minta testimoninya untuk perjalanan kali ini? Testimoninya perjalanan yang sungguh menyenangkan dan aku mengutip dari kata-katanya Pak Alip, sungguh menyehatkan ya. Karena yang tahan full trip Jakarta Surabaya adalah orang-orang kuat ya. Berangkat jam 9 pagi, ini sekarang jam 9 malam belum nyampe. Ya kan, kalau nggak strong kan menyerah di tengah jalan dan oper kereta belakangnya. Tapi kita ini adalah orang-orang yang strong, yang kuat. Kesimpulannya, menyenangkan sekali naik kereta api ini, apalagi bareng bapak-bapak semuanya. Semoga di arisan berikutnya lebih ramai lagi, naik kereta yang lebih lama lagi. Ya, itu sih. Intinya itu ada harga, ada rupa. Harganya murah, Rp104.000. Otomatis dengan keadaan seperti ini menurut saya pribadi udah oke banget. Harganya Rp104.000 kita bisa menjangkau kota Jakarta menuju ke Surabaya ataupun juga sebaliknya. Nah, untuk kereta Airlangga, surprisingly yang saya kutip sekarang ini adalah AC-nya stabil sih. Dari mulai tadi siang sampai dengan saat ini bahkan terasa dingin banget ya teman-teman. Jadi kalau untuk naik kereta bersubsidi ukuran tolak ukur saya nyaman dan tidak itu hanya dari suhu aja. Ya kalau udah kursi duduk tegak sama adu dengkul itu kan memang seperti ini keadaannya. Balik lagi, ada harga, ada rupa. Tapi karena perjalanannya nggak sendirian, bareng-bareng sama teman-teman yang lain, jadi seru sih. Kayaknya satu kata buat KA Airlangga ini adalah kereta api paling murah sejagat raya. Dan dengan tarif Rp104.000 kita bisa menikmati perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya full trip. Itu untuk saat ini saya bilang sangat murah banget. Tapi biarpun murah, kereta ini juga menurut saya masih cukup nyaman dinikmati walaupun menggunakan kereta kelas ekonomi seat 23 atau kereta ekonomi dengan 106 penumpang. Dan satu hal yang saya notice dari kereta api Airlangga ini, saya acungi jempol untuk penumpang kereta api Airlangga ini yang berhasil menaklukkan perjalanan selama kurang lebih berapa jam ya? 12 jam ya? 12 jam dari Jakarta menuju Surabaya. Berangkat dari Jakarta jam 9 pagi dan sampai Surabaya jam 10. Itu bukan waktu yang sangat sebentar, itu adalah waktu yang sangat lama untuk perjalanan naik kereta api. Kalau untuk perjalanan kali ini ya terutama gitu, alhamdulillah kita dapat sarananya yang enak gitu. Ini bisa dibilang keretanya enak sih. AC-nya stabil, terus goncangan juga nggak begitu. Ya biasanya pada umumnya kan kalau naik kereta yang 106 itu kan adalah istilah goncangan gitu. Terus nggak begitu berisik juga, ini bagus sih. Cuma ya mungkin karena lama mungkin perjalanannya lama itu. Jadi ya agak-agak ya bikin sedikit lelah lah. Tapi untuk harganya ya oke lah. Jadi kalau dari saya pribadi sama yang dibilang Mas Denny Sobarna sih. Jadi di sini tuh menggunakan bogi K5 yang udah bisa dibilang itu agak jarang digunakan kereta-kereta di Indonesia sekarang. Kebanyakan memang di kereta-kereta ekonomi PSO seperti ini, dan ini guncangannya stabil. Boginya gak gemlodak, ditambah di sini kita mendapatkan sarana yang enak. Walaupun kita duduk di dekat AC tapi nggak bocor, ditambah lagi AC-nya tuh stabil dari perjalanan dari pagi sampai malam ini. Itu enak teman-teman, jadi nyaman. Padahal kita melewati daerah-daerah yang panas banget tuh, macam Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes yang memang tidak masuk akal panasnya. Tetapi waktu balik lagi ke dalam kereta itu penumpang rasa nyaman. Di sini sebetulnya minusnya itu kalau menurut saya cuma kacanya sih. Kacanya di sini tuh menggunakan kaca film yang agak gelap. Jadi cuma di jendela-jendela ujung aja yang pakai kaca yang jernih teman-teman. Jadi rasanya kayak kita di planet Mars. Jadi kayak gelap banget ya. Jadi warnanya agak-agak merah kayak gitu. Tetapi selain itu overall
enak sih. Dan yang saya miss di sini adalah penumpangnya itu saling berganti. Bahkan untuk menuju ke tujuan akhir ini aja kayak bisa dibilang tuh stabil rame, stabil penuh, bukan yang mau nyampe itu gelondang teman-teman, tapi enggak, ini full, memang full. Bahkan dari Baba, dari Bojonegoro tadi aja masih ada yang naik. Itu keren sih. Memang kereta api Airlangga ini nggak salah sih, paling murah dan bisa dibilang juga cukup worth it untuk di rute Jakarta-Surabaya. Nah, sekarang sudah berangkat dari stasiun Babat dan saya udah pakai jaket nih teman-teman, karena di dalam kabin sendiri kondisinya udah dingin banget, jadi saya benar-benar nggak kuat. Dan ya, kurang lebih 1 jam lagi perjalanan saya akan berakhir dengan kereta api Airlangga. Setelah stasiun Babat nanti akan berhenti juga di stasiun Lamongan. So, saya akan menarik kesimpulan di perjalanan kali ini. Untuk kereta api Airlangga memang dari segi harga tiket memang nggak ada obat ya. Dan nggak ada lawan juga di transportasi yang lainnya. Baik itu kita lihat dari tiket bus, pesawat maupun dengan sesama kereta lainnya yang bermain di rute Jakarta-Surabaya via jalur utara. Ini yang paling murah teman-teman. Walaupun memang kondisi ekonominya masih ekonomi yang dengan konfigurasi kursi 2-3 dan kursinya duduk tegak berhadapan-hadapan, menurut saya harga segitu ya kita udah nggak bisa protes banyak lagi teman-teman. Yang penting ke bawah dan selamat aja udah bersyukur banget. Belum lagi di rute-rute parsialnya seperti Jakarta-Tegal, Jakarta-Cirebon, lalu Cirebon-Semarang, Semarang-Surabaya. Ini benar-benar murah banget dan harganya setengah dari harga full tripnya teman-teman. Makanya di perjalanan kali ini hampir di setiap stasiun pemberhentian, terutama di stasiun-stasiun besar, itu banyak yang turun dan juga banyak yang naik. Jadi pertukaran penumpangnya itu luar biasa signifikan banget teman-teman. Sejenak kosong untuk menurunkan penumpang, tapi sejenak keisi lagi dan sama penuhnya seperti saat tadi berangkat ya. Dan bedanya hanya beda orang aja gitu yang nempatin kursinya. Dan untuk perjalanan kereta api Airlangga sendiri hanya terdapat 1 kali jadwal perjalanan. Dari Jakarta berangkatnya pagi hari dan dari Surabayanya pada siang hari. Dan sejauh ini perjalanan dari kereta api Airlangga, armadanya sendiri menurut saya cukup nyaman teman-teman. Saya cukup enjoy menikmati perjalanan kali ini. Tidak terlalu berguncang, tidak terlalu gemelodakan juga, masih enak, guncangannya juga masih empuk, kekedapannya juga enak. Yang paling penting adalah suhu di dalam ini benar-benar stabil banget teman-teman. Kita melewati daerah-daerah yang cukup panas seperti daerah Cirebon, lalu Brebes. Cuaca di luar tuh panas banget, tapi ketika masuk ke sini, wah, udah dingin lagi. Dan menurut saya ini benar-benar keren sih untuk armada yang saya naik kali ini. Ya semoga merata ya untuk dalam satu rangkaian kereta ini bisa senyaman ini. Dan menurut saya sih ini kereta yang bersahabat banget dari segi harga maupun jadwal untuk para backpacker yang mungkin mau ke Bali bisa juga naik kereta ini, namun harus bersambung lagi untuk menuju ke Pelabuhan Ketapangnya. Bisa dari Surabaya itu naik kereta api Proboangin dan bisa ke Bali juga. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ketika akan naik kereta ini. Dan saya mau siap-siap dulu karena bentar lagi mau nyampe di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, alhamdulillah pukul 21:52 awal 1 menit kita tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Wow, perjalanan 12 jam setengah akhirnya berakhir juga. Berangkat pagi jam 9, pulang nyampe sini malam jam 10 kurang. Hampir 13 jam berarti. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. 12 jam setengah gol juga akhirnya. Terima kasih trip Airlangga kali ini menyenangkan sekali dengan berbagai kejutan. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Terima kasih. Lanjut lagi aku siap. Mas Kediri matur nuwun. Terima kasih juga, mantap. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan naik kereta api Airlangga 12 jam 38 menit dengan perjalanan yang 5 kali disusul dan banyak kejutan lainnya yang bikin perjalanannya seru banget. So terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Nugraha untuk video-video menarik lainnya dan juga subscribe channel teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan selamat malam di kota Surabaya di stasiun Pasar Turi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.